Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin yang hadir pada malam ini, rutinitas akbar bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah yang bertepatan akbar malam ini berada di Desa Gumuk Topi. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir digabulkan hajatnya oleh Allah. Yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah Ta'ala. Yang bertani dihasil limpah ruakan pertaniannya oleh Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan penyakit corona ibni kadzab dikeluarkan dari bumi Indonesia oleh Allah. Dan semuanya diberikan barakah sehat wal afiah. Amin ya Rabbal. Para tokoh, para kiai yang hadir pada malam ini, pentingnya kita semua ini mempunyai dua sifat mulia. Yang pertama, sifat mulia ini adalah selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, selalu mempunyai rasa takut kepada Gusti Allah. Harapan kepada Allah Ta'ala ini harus kita tanamkan dalam hati kita semua. Harapan agar Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Harapan agar Allah Ta'ala memaafkan segala kekhilafan kita. Harapan agar Allah Subhanahu Ta'ala terus memberikan bimbingan kepada kita, menyelamatkan kita, menjauhkan kita, mengampuni kita, dan banyak yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, harapan agar kita bisa dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya kita berkumpul pada malam ini bukan hanya ingin bertemu satu sama yang lain, bukan hanya ingin ngobrol satu sama yang lain, tapi hadirnya pada malam ini semuanya untuk mendapatkan rahmat wal barakat dari Allah Ta'ala. Karena ilmu ini obat. Ilmu ini obat dari segala penyakit. Kalau jenengan tujuannya
ingin supaya sembuh dari segala penyakit, hadirlah majelis taklim, bacalah Al-Quran, maka sampean akan menemukan obat yang hakiki. Vaksin yang paling manjur itu dari Gusti Allah. Kira-kira percaya dawuhan Gusti Allah atau tidak? Percaya tidak? Tolong dibuka surat Isra ayat 82-83. Di situ ada ayat berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan sebagai obat. Peneliti-peneliti dari luar itu sangat luar biasa. Mereka berobat dengan Al-Quran. Seorang profesor yang sudah kena stroke otak, kanker otak, berobat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, dalam masa 3-4 bulan total sembuh. Mung sampean pertanya dia pun manusia, tak pertanya dia pun pangeran, kafir sampean, bisa murtad sampean. Maka saya sarankan semuanya stop vaksin. Vaksin ini belum diuji. Kemarin saya sudah konsultasi dengan jamaah Majelis Ta'lim Al-Fatah, perwakilan yang ada di DPRD Pusat Jakarta, Bapak Dr. Andes Amin, seorang pakar ahli, teman beliau, yang memberikan protes keras bahwa vaksin ini belum diuji, jangan disebar-sebarkan dulu. Jadi tolak vaksin, kita pakai vaksin Gusti Allah. Setuju? Setuju? Kemudian kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunin kesalahan-kesalahan kita. Karena dosa ini yang menyebabkan semuanya berubah. Dosa para pemimpin, dosa orang-orang awam, dosa orang-orang yang berilmu. Kalau mereka berbuat dosa, ini yang menyebabkan musibah turun di muka bumi ini. Jangan sampean pernah menyerah dahulu masalah, atau dahulu sampean punya masa gelap, masa lalunya gelap. Sampean jangan putus asa. Sampean punya Gusti Allah Ta'ala ini maha pengasih dan maha penyayang. Allah akan ampunin kesalahan-kesalahan sampean semuanya. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ya ibni Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau kalian ini memohon kepadaku, berdoa kepadaku, berharap kepadaku ampunan, aku akan ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Dan aku tidak memperdulikan berapa banyak dosa sampean. Ibnu Adam, law balagta dhunubaka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Hei anak Adam, kalau kalian ini punya dosa sebanyak rongga langit, tapi kalau kalian memohon ampun kepadaku, kata Allah Ta'ala, aku akan ampunin kesalahan sekalian. Dan aku tidak memperdulikan berapa banyak dosa yang kalian lakukan. Jadi hadits qudsi ini menerangkan begitu agungnya Gusti Allah.
Karena kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala, ini balak turun. Semua ini ada yang ngundang. Balak itu ada yang mengundang. Gak mungkin datang sendiri, gak mungkin. Ada yang mengundang. Siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah maksiat yang dilakukan oleh anak turunan Adam. Makanya di langit itu tidak pernah ada balak, tidak ada. Padahal di langit itu makhluk-makhluknya Allah Ta'ala ada. Seperti para malaikat, mereka yang bertasbih kepada Allah Ta'ala, seperti arwah-arwah kaum salihun, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya mendapatkan rahmat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mendekatkan diri kepada Gusti Allah Ta'ala ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Jangan lepas dari tali Allah, terutama di era ini. Saya ingatkan kepada umat Islam semuanya, saudara-saudara saya, rapatkan barisan, jangan mau diadu domba. Setuju? 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 Jangan mau diadu domba. Rapatkan barisan, tunggu komando guru sampian. Setuju? Setuju? Tunggu komando ulama. Karena kalau sampian ini tidak kuat menghadapi ini, nanti Islam ini akan hancur. Makanya saya ingatkan di bagian tempat santri-santri saya, yaitu itu yang Banser atau yang from persaudaraan Islam atau yang lainnya, jangan mau diadu domba. Tidak boleh. Jangan mau diadu domba. Umat Islam tidak boleh satu sama yang lain saling gentok-gentokan. Jangan. Ini ulah orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI. Ini ulah dari orang-orang yang ingin mengacaukan keutuhan bangsa Indonesia ini. Dan pesan saya, ingat, jangan memusuhin aparat. Masih banyak polisi-polisi itu yang ahli dzikir. Masih banyak TNI yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Masih banyak yang peduli terhadap Islam. Masih banyak yang peduli terhadap ulama. Jangan memusuhin beliau. Jangan memusuhin aparat. Paham tidak? Paham tidak? Sanggup jaga persatuan? Jaga persatuan. Rapatkan barisan, tunggu komando dari ulama. Karena kalau sampean tidak mampu, ini fitnaan ini banyak. Fitnaan di dalamnya banyak, penghantaman, penghasutan, fitnaan di dalamnya banyak. Sudah, tenang sampean. Sampean yang tenang, kalau sampean tenang, insya Allah semuanya aman. Tapi begitu ada komando dari ulama, kita siap berjihad di jalan Allah. Setuju? Setuju? Rapatkan barisan, jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Umat Islam satu sama lain jaga kerukunan. Jaga kerukunan. Jaga kerukunan. Ini pesan saya. Kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib kita tanamkan pula dalam hati kita. Enggak cukup hanya berharap kepada Gusti Allah tetapi tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu enggak cukup. Rasa takut kepada Gusti Allah Ta'ala ini harus kita tanamkan pula. Kalau sampean ini takut di dunia, kata Allah Ta'ala, wa izzati
la ajma'u li 'abdi khawfaini wa la amnaini fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Hambaku, kata Allah Ta'ala, dengarkanlah, barang siapa orang yang merasa aman keadaannya di dunia ini dari murkanya Allah, aman dia berbuat maksiat merasa Allah tidak murka, dia merasa aman di dunia ini berbuat kemungkaran, ketahuilah orang yang demikian ini adalah orang yang mempunyai rasa ketakutan yang besar akan adab dari Allah Ta'ala nantinya. Fa in huwa khafani bid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Tapi kalau sampean takut di dunia ini kepada Allah, merasa Gusti Allah Ta'ala ini mengawasi sampean, diawasi oleh Gusti Allah. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala itu maha memantau. Gusti Allah Ta'ala maha melihat apa yang sampean lakukan. Gusti Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha, tidaklah jauh, tidaklah jatuh dedaunan di muka bumi ini kecuali sang penguasa jagat raya Allah mengetahuinya. Kalau sampean merasa takut kepada Allah Ta'ala, betul-betul kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan sampean aman dari adabnya Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah ini penting ya. Makanya untuk menggapai rasa takut ini kita harus usaha, belajar. Kemudian kita harus bisa mempergunakan keahlian-keahlian kita untuk menjaga NKRI ini. Jangan sampai dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Gusti Allah. Bagaimana cara menjaga? Wahai anak-anak muda, wahai orang-orang yang ahli dalam mempergunakan media massa, pergunakan HP kalian sebagai senjata kalian untuk membela NKRI, untuk membela Islam. Jadikan jari-jari sampean ini rudalnya, dapat memberikan kesejukan tulisan-tulisan sampean, dapat memberikan arahan, bimbingan, tulisan-tulisan yang positif dari sampean, dapat merukunkan satu sama yang lain tulisan-tulisan sampean. Wahai Cyber Army, wahai pasukan-pasukan yang dari alam gaib, bangkit kalian, selamatkan Indonesia ini, selamatkan Islam ini. Pergunakan keahlian kalian untuk membela NKRI, untuk membela Islam. Maka nama sampean akan harum dikenal, maka nama sampean akan terukir dalam sejarah yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, saudara-saudara, kita semua ini harus betul-betul bersatu, berjuang. Satu sama yang lain harus berjuang. Pergunakan itu HP sampean, pergunakan keahlian sampean untuk membela Islam, untuk membela NKRI, untuk keselamatan NKRI. Sekarang ini dibutuhkan perang opini, perang urat saraf, perang kepandaian, perang pendapat di media massa. Sebarkan kedamaian. Mereka menghantamnya dengan berita hoax, sebarkan dengan berita-berita yang positif. Jadikan Indonesia ini baldatun wa thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan diisi Indonesia ini dengan pengaduan satu sama yang lain, sehingga terjadi bentrok. Yang senang PKI, betul tidak? Yang senang Syiah, betul tidak?
yang seneng liberal, betul tidak? Makanya saya katakan sama jenengan semuanya, jaga persatuan, rapatkan barisan, jangan bertindak kecuali tunggu komando dari guru sampean. Setuju? Setuju? Tunggu komando dari ulama. Setuju? Setuju? Kalau ini sampean lakukan, saya yakin Indonesia terus akan berkibar. Indonesia akan tetap jaya. Indonesia akan menjadi baldatun wa thayyibatun wa rabbun ghafur. Pesan saya yang terakhir, kembalikan ekonomi Indonesia seperti semula. Ini perlu dukungan sampean semua. Bagaimana caranya Habib? Mulai malam ini, besok, kalau membeli barang kebutuhan sampean, masuk sampean ke warung-warung orang Islam, beli dari produk-produk Islam, hindari dari produk-produk yang dikelola oleh 9 negara. Beli ke produk-produk Islam, jangan masuk ke Indomaret dulu, jangan masuk ke Alfamart dulu. Masuk ke warung-warung Islam, walaupun bedanya lebih mahal 1.000, 2.000, tidak apa-apa. Itu akan mengembalikan ekonomi sampean nantinya. Setuju? Setuju? Jangan masuk kecuali dalam keadaan sangat darurat. Sangat darurat. Karena keuntungan dari itu dikembalikan lagi untuk mengacaukan Islam. Ini yang sampean tidak sadar. Makanya ayo kita ubah Indonesia lebih baik lagi. Revolusi akhlak harus kita hidupkan. Apa makna revolusi? Perubahan akhlak yang baik. Jangan alergi. Sampai tidak ngerti apa revolusi akhlak itu. Revolusi itu perubahan akhlak itu yang baik. Lo semua nabi bawa revolusi akhlak. Makanya Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah Ta'ala liutammima makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik ini supaya jadi baik, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad diutus itu untuk agama, untuk menyempurnakan akhlak ini supaya baik, supaya kembali ke jalan Allah. Kalau tantangan itu sudah biasa. Nabi Muhammad membawa revolusi akhlak. Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan Namrud, membawa revolusi akhlak, perubahan akhlak yang baik. Lu tidak gelem perubahan akhlak yang baik, pecot orang lain. Fir'aun berhadapan dengan Musa. Tujuannya apa? Revolusi akhlak, perubahan yang baik. Jadi tidak usah alergi dengan revolusi, jangan. Jangan anggap terus membawa senjata, terus mau perang, tembak-tembakan. Tidak. Kita lihat bagaimana gerakan mereka. Karena kita ini, Ibu Pertiwi kita ini bisa dikatakan sudah dalam keadaan sekarat. Selamatkan perekonomian terlebih dahulu. Masuk beli ke warung-warung Islam. Setuju? Setuju? Ke warung-warung Islam. Setuju? Jangan masuk ke situ dulu kecuali dalam keadaan darurat. Masuk ke toko Islam, beli sembako ke toko Islam. Kalau hanya lebih mahal 1.000, 2.000 tidak apa-apa, itu saudaranya sampean. Dekik mong sampean mateh benih orang Alfamart, Indomaret sing ateng. Paham tak paham? Berbeda. Orang tidak mati, orang Alfamart datang tidak? Ada. Kalau sampean mati itu yang ngubur tonggo-tonggo sampean itu, yang punya warung itu datang. Mereka kadang bawa beras, mereka kadang bawa gula, betul tidak? Makanya umat Islam ayo jaga persatuan, umat Islam ayo jaga kesatuan, jangan mau diadu domba, hidupkan kembali perekonomian Indonesia ini dengan membeli produk-produk pribumi. Setuju? 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 Nanti akan kembali bagus lagi ekonomi ini. Dan jangan mau diadu domba, itu pesan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua, khususnya gumuk topi semuanya diberikan barokah, gabul hajatnya semuanya, bisa sampai Mekah Madinah, haji Baitul Haram, umrah. Dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh diberi jodoh yang soleh atau yang soleh.
Dan mudah-mudahan yang belum mempunyai anak diberi anak yang saleh atau yang salihah. Dan mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah, Madinah, haji Baitul Haram atau umrah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita yang berada di penjara dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita dengarkan tausiah dari Sayyidil Habib Haidar bin Hussein Al-Habashi. Tafadhal 20 دقيقة. تفضل قوم يا ولد.